Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hari ini kami berkesempatan untuk memaparkan tugas besar mata kuliah Design Thinking dari kelas AB 45BA2. Topik utama yang kami pilih adalah emergency issue dengan aplikasi bernama Help Me. Di kelompok ini kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, Carina Karaswari, ada Ines Nafrila, dan juga ada Nabila Zara. Background dari dibentuknya aplikasi ini adalah di zaman sekarang teknologi komunikasi itu sudah berkembang pesat, tapi tidak semua orang memiliki akses cepat dan mudah untuk mendapatkan bantuan darurat di jalan. Contohnya, ada pengemudi yang mengalami kerusakan mobil di tengah malam dan di tengah jalan, dan posisinya tidak ada siapapun yang bisa membantu. Help Me App ini hadir sebagai solusi inovatif di mana kita bisa menyediakan fitur pelaporan lokasi otomatis dengan akses ke berbagai macam jenis bantuan, terutama damkar, bengkel, ambulans, polisi, dan lain-lain. Kita melihat dari problemnya yaitu yang pertama sulitnya mengakses bantuan darurat dan minimnya informasi dan integrasi layanan. Yang kedua resiko biaya yang tak terduga. Yang ketiga kurang efektifnya pelaporan lokasi. Di sini kita udah melihat dari 5 whys. Yang pertama itu mengapa bantuan sering terlambat datang. Karena tidak ada sistem otomatis yang dapat mengarahkan permintaan bantuan ke unit terdekat secara real time. Yang kedua, mengapa tidak ada sistem otomatis yang dapat mengarahkan permintaan bantuan karena teknologi yang terintegrasi untuk situasi darurat masih jarang diterapkan atau belum cukup diprioritaskan. Yang ketiga, mengapa teknologi untuk situasi darurat belum cukup diprioritaskan karena kebutuhan akan respon darurat sering kali dianggap hanya relevan pada kejadian tertentu sehingga solusi komprehensif jarang dikembangkan. Yang keempat, mengapa solusi eh, komprehensif penting karena keadaan darurat bersifat tidak terduga dan memerlukan respon cepat dan meminimalkan kerugian jiwa atau material. Yang kelima, mengapa respon cepat sangat diperlukan karena dalam situasi darurat, waktu adalah faktor kritis yang menentukan keselamatan dan keberhasilan penanganan. Kemudian kita masuk ke bagian customer persona. Untuk background dibentuknya aplikasi ini, kami mewawancara 3 interviewer yang selanjutnya kami jadikan customer persona. Di sebelah kiri kami melampirkan metode interview dan hasil dari customer personanya sudah kami paparkan di setiap slides. Yang pertama ada Reina. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Yang kedua ada Raka. Beliau merupakan seorang pekerja kantoran yang sering bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Dan persona yang terakhir adalah Misi. Beliau ini seorang petugas medis yang sering menghadapi situasi darurat dengan waktu respon yang sangat terbatas. Nah, dari ketiga persona tadi, kita membentuk empathy map. Kita mengekstrak apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, dan apa yang mau mereka lakukan. Kemudian ada pain and gain yang mereka rasakan. Ya, dari beberapa persona yang telah kita miliki, kami implementasikan menjadi customer journey dengan mengumpulkan beberapa poin seperti awareness, consideration, onboarding, usage, dan feedback seperti yang tertera pada PowerPoint yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk konteks mapping, kami memaparkan 4 konteks yang telah kita kumpulkan. Yang pertama ada physical context, yang kedua ada social context, yang ketiga ada technological context, dan terakhir ada economic context. Kita masuk ke bagian MVP. Di sini ada 4 stase. Yang pertama initial phase. Dari ketiga persona yang sudah kita interview sebelumnya, kita mengekstrak 3 problems and challenges yang mereka hadapi, yang kemudian kita lempar ke bagian plan. Dari 3 problems and challenges yang mereka hadapi, kita membentuk roadmap berupa 3 fase pengembangan, dan kita merancang top 3 features yang akan ada di aplikasi tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan roadmap, kita building application-nya pertama-tama dengan prototype development dulu, kemudian kita merancang cost and schedule pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir di bagian result, di sini kita bisa learning untuk evaluasi aplikasi yang kemudian kita menerapkan KPI. Di sini kita bisa mencari tahu fitur-fitur apa saja yang kedepannya harus kita perbaiki. Dan kemudian yang terakhir kita melakukan measurement. Kita melakukan measurement di bagian jumlah pengguna aktif, rata-rata waktu respon, dan juga tingkat kepuasan pengguna. Sekian dari presentasi yang kami paparkan. Untuk prototipe Figma yang telah kami buat bisa diakses di link PDF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.